Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang Elon Musk, Twitter, Dogecoin, dan Binance. Kenapa? Karena ada fakta menarik dan berita menarik. Ternyata Binance menginvestasikan 500 juta US dollar dalam pengambil alihan Twitter oleh Elon Musk. Ya, jadi ada ada upaya dan campur tangan dari Binance untuk mendorong Elon Musk mengakuisisi Twitter, teman-teman. Mereka menginvestasikan 500 juta US dollar untuk membantu Elon Musk mencaplok Twitter, teman-teman. Dan kalian tahu sendiri, ini memunculkan spekulasi bahwa perusahaan media sosial Twitter pada akhirnya dapat didukung oleh teknologi blockchain dan pembayaran cryptocurrency, teman-teman. Ya, ini adalah awal yang perlu kalian tahu bahwa uang fiat sudah menurun ya, teman-teman ya, tingkat interestnya, dan sekarang perlahan demi perlahan cryptocurrency menyalip uang fiat, teman-teman. Dan ini adalah salah satu bentuk ya real use case bahwa aksi nyata bahwa cryptocurrency akan segera booming kembali ya. Jadi Binance mengirim 500 juta US dollar 2 hari yang lalu ya. Dan ini adalah pernyataan resmi dari CEO Binance Seng Zhao atau CCZ, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang unik bahwa teman-teman akan memunculkan spekulasi bahwa Binance mendukung Dogecoin, mendukung Twitter untuk bisa mengkonekkan beberapa walletnya di Twitter. Ini akan membuat media Twitter sebagai first media yang menjadi alat untuk sebagai sarana mempromosikan cryptocurrency atau membuat global financial system yang baru. Elon Musk mengatakan Twitter perlu lebih terdesentralisasi lagi. Mungkin dengan bantuan terdesentralisasi ini ada campur tangan Binance untuk membuat blockchain Binance di Twitter, teman-teman ya. Setelah kesepakatan selesai ini berjalan, dan ini nggak main-main, ini akan menghubungkan blockchain misalnya Binance ke media sosial. Ini adalah salah satu bisa menjadi sarana pembesaran ya, seperti NFT bisa bergabung di Twitter, di mana marketplace dan lain-lain bisa bergabung di Twitter dan bisa di-connect, dan kita bisa berjualan di seluruh around the world dan menggunakan cryptocurrency ya. Binance pertama kali mengungkapkan rencana mendukung akuisisi Musk pada bulan Mei, dan mereka mewujudkan pada bulan Oktober kemarin. Dan saya ingin garis bawahi bahwa CEO Binance ya, investasi tersebut merupakan peluang untuk mengimplementasikan Web3 awal tahun ini. Dia akan menjelaskan pertukaran itu bersyarat, dan mereka akan mendukung sepenuhnya Twitter. Jika Elon Musk nggak aktif, mereka akan leaving off from the Twitter, dan mereka akan menarik dananya dan akan menjual sahamnya ke orang lain. Dan ini akan mengakibatkan presiden buruk. Karena kenapa? Sekarang Elon Musk akan tidak dipercayai ya. Jadi ini adalah ada tarik menarik kekuatan antara Sisi dan Elon, di mana Sisi merasa sudah menyumbangkan give the some money ya untuk Twitter, dan ini adalah salah satu powering for Twitter, dan kita harus tahu bahwa cryptocurrency akan biggest in the sometime in the future, teman-teman. Dan selanjutnya adalah kita perkuat lagi ya, bahwa memang setelah mengirim 500 juta itu ternyata ada beberapa investor lain, the other investor yang backup the Twitter ini, teman-teman ya, termasuk Swiftwater Capital Fund, Fidelity Management and Research Company, yang termasuk 18 investor lain yang mendukung investasi di Twitter ya. Ini menurut saya investor-investor yang kecil ya, terutama investor pendukung ya. Pendiri Binance mengkonfirmasi 28 Oktober bahwa perusahaan ini memang telah menaruh uangnya di Elon Musk untuk backup Twitter, teman-teman ya. Dan mereka akan mencoba gimana keseriusan Elon Musk, apakah akan bisa membuat the biggest crypto media social in the world ya, Twitter. Dan ini akan membuat nilai Dogecoin dan BNB akan semakin moncer, teman-teman ya. Tapi sebelumnya, kenapa kita lihat di di Bitcoin terkena likuidasi selama 2 hari? Kenapa? Sejak kemarin naik ya ke 20.000, ternyata mereka semua kena prank, teman-teman ya. Banyak yang terlikuidasi karena kenapa? Harganya naik. Mereka yang selalu melakukan short, ternyata mereka terkena prank dan banyak likuidasi sampai sekitar total 704 triliun US dollar. Wow, ini sangat besar sekali, yang membuat harganya turun kembali, teman-teman ya. Dan likuidasi ini nggak main-main ya. Dan Doge itu ada 13,76 miliar Dogecoin yang terlikuidasi ya. Ethereum sendiri 463 Ethereum, dan itu semua banyak ya. Tapi
nggak masalah, bahwa memang masih dalam jangka waktu yang lama Bitcoin masih sangat sideways sekali, bahkan masih ada rejection di 20.000 teman-teman ya. Dan sekarang Binance menyelesaikan hari ini dengan lebih ringan di 55.000 ya. Kalian bisa lihat nih exchange net flow total of Binance teman-teman ya, itu semakin besar teman-teman, artinya banyak uang yang keluar dari Binance untuk withdraw-nya teman-teman. Mungkin mereka menyiapkan uang, yes actually uang apa ya, uang cash untuk menyerok di 2023 ya, karena banyaknya arus keluar BTC sampai 94.000 Bitcoin, yang ini merupakan jumlah yang sangat besar sejak Juli ya teman-teman ya. Dan mungkin mereka mengurangi total cadangan Bitcoin mereka, yes, untuk membuat ya cash money dalam penurunan harga terkuat 2 tahun sebelum 2020-2021. Setiap kemunculan tren muncul ya cadangan derivatif menunjukkan penurunan tekanan jual serupa ya. Intinya masih banyak tekanan-tekanan untuk si Bitcoin itu sendiri teman-teman. Oke, kita lihat DXY ya, karena memang kenapa DXY kita lihat karena resesi digembar-gembarkan 2023 kemarin akan naik ya, akan terjadi. Dan kalau kalian lihat sini di weekly DXY nya, kalau misalnya lihat di weekly uptrend terjadi sekarang membentuk sebuah formasi yang sangat akurat ya, dimana sekarang mereka sudah di rejection di higher high-nya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, antara ini adalah rejection, dimana ini higher high, ini higher high, dan ini higher high. Otomatis mereka next akan membentuk sebuah higher low teman-teman. Masalahnya di mana ke higher low itu ya, karena misalnya menurut ditambah dengan MACD sebenarnya dia itu ada rejection sini ya, ini membuat sebuah divergence, ada double top, dan double top di weekly ini akan ada kuat untuk penurunan kembali teman-teman ya di XY poinnya. Nah masalahnya menurut kalau misalnya kita cari dengan menggunakan Fibonacci, oke, kita lihat kemungkinan penurunan untuk DXY itu di resisten yang sebelumnya yang merupakan resisten terkuat. Kalau misalnya kita lihat di sini, oke, nah ya, oke, resisten sini itu menyebutkan bahwa exactly di 0,618 sekitar 100,1 poin ini menjadi resisten penolakan, di mana itu akan membuat ya tentu saja karena 0,618 adalah sebuah pantulan yang sangat kuat, itu akan dijadikan sebagai titik tolak untuk si Bitcoin ini akan naik kembali. Ketika DXY itu turun ya, maka potensi untuk kenaikan si Bitcoin itu akan ada terjadi teman-teman. Ketika DXY turun maka Bitcoin naik teman-teman ya. Kemungkinan Bitcoin akan menguji di 20 ribuan. Namun secara keseluruhan kalau kita lihat DXY ini masih dalam pola uptrend channelnya ya, jadi masih ada kemungkinan mereka akan naik kembali teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja, karena memang Bitcoin halving di 2024 masih akan terjadi. Namun di 2023 mungkin mereka akan penurunannya sekitar 2023 ya, turun, begitu juga balas 2004. Jadi sini ada korelasi yang menarik dengan Bitcoin, karena kalau misalnya kita lihat 2022 mereka turunnya tuh sampai 2023 teman-teman ya, sampai 2023 dibalas dengan kenaikan Bitcoin, akan melanjutkan ke next halvingnya, dan ini akan menjadi all time high yang baru. Thank you.